Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di dalam video ini akan dibahas penerapan graf pada pengaturan perempatan lalu lintas. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas matematika diskrit. Kami dari kelompok 4 kelas 1 KS 4 yang terdiri dari 1 Ashari, 2 Linda, dan 3 Nisa. Pertama-tama kita akan membahas sedikit materi graf yang terkait dengan permasalahan yang ada di dalam video ini. Pertama, definisi graf. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Graf G yang terdiri dari V dan E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul yang terdiri dari V1, V2 hingga Vn, dan E adalah himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul yang terdiri dari E1, E2 hingga En. Graf dapat digunakan untuk menyelesaikan Königsberg Bridge Problem. Königsberg Bridge yang mula-mula seperti pada gambar pertama dapat digambarkan menjadi graf seperti pada gambar ketiga. Simpul menyatakan daratan dan sisi menyatakan jembatan. Selanjutnya, apa itu subgraf komplit? Subgraf komplit yaitu graf bagian yang setiap dua simpulnya bertetangga. Digunakan untuk melihat arus mana yang tetap berjalan di saat jalur lainnya berhenti. Selanjutnya, apa itu graf kompatibel? Graf kompatibel adalah graf di mana titiknya menunjukkan objek yang akan diatur dan sisinya menunjukkan pasangan objek yang kompatibel. Digunakan ketika dua arus lalu lintas yang keduanya dapat berjalan bersamaan dengan aman sehingga tidak bertabrakan. Setelah menjelaskan materi, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai studi kasus kami. Kami mengambil studi kasus mengenai perempatan Jalan Alianyang yang berada di Kota Singkawang. Berikut adalah peta perempatan Jalan Alianyang. Selanjutnya, berikut adalah bentuk persimpangan dan arus yang terjadi di perempatan Jalan Alianyang. Terlihat bahwa terdapat 12 arus yang ditunjukkan dengan huruf A sampai L. Di sini kami mengubah arus yang kompatibel menjadi graf kompatibel. Ke-12 arus di perempatan Jalan Alianyang kami ubah menjadi simpul pada graf berikut. Dari graf kompatibel tersebut dapat dilihat bahwa arus A kompatibel dengan DEFGJ, arus B kompatibel dengan ACGJD, arus C kompatibel dengan ABDGJ, arus D kompatibel dengan AEFGJ, arus E kompatibel dengan ADFGJ, arus F kompatibel dengan ADEGJ, arus G kompatibel dengan ADHLJ, arus H kompatibel dengan ADGLJ, arus I kompatibel dengan ADGHJ, arus J kompatibel dengan ADGKL, arus K kompatibel dengan ADGJL, dan yang terakhir arus L kompatibel dengan ADGJK. Selanjutnya kami membuat subgraf lengkap dari graf kompatibel sebelumnya. Subgraf berikut menggambarkan arus dari arah yang sama dan arus belok kiri merupakan arus kompatibel. Misal pada gambar 1, arus A, B, C, dan D ditambah dengan G dan C. Arus G dan C termasuk karena merupakan arus belok kiri dan jalan terus. Berikut kami akan menjabarkan siklus pada lampu lalu lintas di perempatan Jalan Alianyang. Keadaan yang pertama, arus B, C, dan semua arus A, D, G, J yang belok kiri adalah lampu hijau, dan yang lampu merah adalah arus E, F, H, I, K, L. Keadaan yang kedua, arus E dan F, dan semua arus belok kiri A, D, G, J adalah lampu hijau, dan yang lampu merah adalah arus B, C, H, I, K, L. Keadaan yang ketiga,
arus H dan I, dan semua arus belok kiri A, D, G, J adalah lampu hijau, dan yang lampu merah adalah arus B, C, E, F, K, L. Keadaan terakhir, arus K dan L dan semua arus belok kiri A, D, G, J adalah lampu hijau, dan yang lampu merah adalah arus B, C, E, F, H, I. Dari penjelasan mengenai studi kasus perempatan Jalan Alianyang, kami dapat menyimpulkan bahwa graf sangat berguna dalam sistem pengaturan lalu lintas, di mana arus-arus kendaraan pada lalu lintas diidentifikasi arus mana yang bersesuaian dan didapatkan siklus lalu lintasnya, sehingga kendaraan tidak saling bertabrakan saat melewati perempatan lampu lalu lintas. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai studi kasus perempatan Jalan Alianyang. Terima kasih sudah menyempatkan untuk melihat video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.